Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati Ibu Trinadiratul Roifa ME dan Ibu Yeni Kartikawati MSI selaku pembimbing 1 dan 2 yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan proposal ini selesai. Yang kami hormati dan cintai kedua orang tua kami, suami dan keluarga tercinta yang selalu memberikan support dalam penyusunan proposal ini. Perkenalkan, nama saya Nova Auliatul Faizah, mahasiswa program studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal yang berjudul Analisis Fundamental Kelayakan Investasi Harga Saham pada PT Bank Syariah Indonesia setelah merger pada periode 2021 hingga 2024. Judul ini saya angkat karena merger 3 bank syariah milik negara, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah pada tahun 2021 menjadi satu, yakni PT Bank Syariah Indonesia, yang mana hal ini merupakan peristiwa besar dalam dunia perbankan syariah yang ada di Indonesia. Merger ketiga bank ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perbankan syariah serta menciptakan entitas bank syariah terbesar di Indonesia. Namun pertanyaan penting muncul, yakni apakah merger ini berdampak positif terhadap harga saham BSI dan apakah sahamnya layak untuk dijadikan instrumen investasi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini akan menggunakan analisis fundamental dengan pendekatan rasio keuangan seperti PER, PBV, dan DER yang mana guna untuk mengevaluasi kelayakan investasi saham pada BSI pasca merger. Investasi di pasar modal, khususnya dalam bentuk saham, merupakan pilihan yang strategis bagi para investor untuk memperoleh keuntungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam investasi saham, investor mempertimbangkan dua sumber keuntungan utama, yaitu apresiasi harga saham dan pembagian dividen. Namun, untuk menghindari resiko yang tinggi, para investor perlu melakukan analisis fundamental guna untuk menilai apakah suatu saham itu layak untuk diinvestasikan. Nah, harga saham BSI mencerminkan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek bank di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan analisis fundamental untuk melihat apakah saham BSI layak diinvestasikan setelah merger ini. Dan dalam penelitian ini, saya akan menggunakan rasio keuangan utama, yaitu PER, Price Earning Ratio, yang mana PER ini untuk mengukur seberapa mahal harga saham dibandingkan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, PBV, Price to Book Value, yang mana hal ini untuk mengetahui apakah saham diperdagangkan di atas atau di bawah nilai buku perusahaan. Yang ketiga, DER, Debt to Equity Ratio, yang mana hal ini untuk melihat tingkat resiko keuangan perusahaan dalam membiayai operasionalnya. Nah, melalui penelitian ini, saya ingin mengetahui bagaimana merger dapat mempengaruhi kinerja fundamental saham di BSI dan apakah saham ini layak dijadikan pilihan untuk berinvestasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana kinerja fundamental saham PT Bank Syariah Indonesia setelah merger pada periode 2021 hingga 2024? Yang kedua, bagaimana pengaruh rasio fundamental terhadap harga saham BSI pasca merger? Yang ketiga, apakah saham BSI layak untuk dijadikan investasi berdasarkan analisis fundamental? Dan adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis kinerja fundamental PT Bank Syariah Indonesia setelah merger dengan menggunakan rasio keuangan PER, PBV, dan DER. Yang kedua, mengetahui hubungan antara faktor fundamental dengan harga saham pada BSI. Dan yang ketiga, mengevaluasi kelayakan investasi saham di BSI berdasarkan hasil dari analisis fundamental.
Penelitian ini saya menggunakan beberapa teori utama, yaitu yang pertama teori investasi saham. Investasi saham dilakukan untuk mendapatkan keuntungan melalui capital gain dan dividen. Investor menggunakan analisis fundamental untuk menentukan apakah suatu saham memiliki nilai intrinsik yang lebih tinggi dari harga pasarnya. Yang kedua, teori kinerja keuangan, yang mana teori kinerja keuangan ini mencakup beberapa rasio keuangan. Yang pertama, rasio PER, yaitu menunjukkan seberapa besar harga saham dibandingkan dengan laba bersih perusahaan. Semakin tinggi nilai PER, maka semakin mahal saham tersebut. Selanjutnya, rasio PBV, yang mana rasio ini mengukur valuasi perusahaan berdasarkan nilai bukunya. PBV yang lebih tinggi menunjukkan optimisme pasar terhadap pertumbuhan perusahaan. Rasio DER ini mencerminkan seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan modalnya. Rasio ini sangat penting dalam menilai resiko finansial dalam perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, yakni teori merger dan akuisisi. Merger bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Namun keberhasilan merger tidak hanya dilihat dari kinerja operasionalnya saja, tetapi juga dari respon pasar terhadap saham perusahaan setelah adanya merger. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, yang mana hal ini untuk melihat tren rasio keuangan, dan juga regresi linier, yang mana regresi linier ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara rasio keuangan dengan harga saham. Dan sumber data diambil dari laporan tahunan BSI dari 2021 hingga 2024. Dan harga saham diperoleh dari data Bursa Efek Indonesia dan Jakarta Islamic Index. Ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi investor, yakni dapat memberikan wawasan mengenai kelayakan investasi saham BSI berdasarkan analisis fundamental. Yang kedua, bagi akademisi, yakni dapat menambah referensi mengenai dampak merger terhadap kinerja saham perbankan syariah. Yang ketiga, bagi regulator, yakni dapat memberikan rekomendasi terkait kebijakan pasar modal syariah di Indonesia. Bagi kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana merger Bank Syariah Indonesia dapat mempengaruhi kinerja fundamental saham dan kelayakan investasinya. Dengan analisis fundamental yang menggunakan rasio PER, PBV, dan DER, penelitian ini akan memberikan gambaran apakah saham di BSI merupakan pilihan investasi yang menguntungkan bagi para investor. Sekian pemaparan seminar proposal saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta seluruh hadirin atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.